Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak Imam, seluruh pegawai syara, Bapak Agama dan tokoh masyarakat hadirin, jamaah Isya dan Tarawih, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan begini: "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Rasul, seandainya umat paham, andaikan umat mengetahui, kata Rasul, makna, faedahnya, isinya Ramadan itu, la tamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan, maka pastilah umatku itu meminta satu tahun itu, yang selama 12 bulan itu, pasti umat itu meminta satu tahun itu Ramadan semua. Kenapa Rasulullah menyampaikan ini? Berarti Rasulullah mencari orang yang paham, bukan orang yang mengerti. Beda itu yang mengerti dengan yang paham. Kalau mengerti cukup dengan pengertian. Misalnya, pengertian berpuasa, tidak makan dan tidak minum di siang hari di bulan Ramadan, itu pengertian puasa Ramadan. Tapi kalau paham memahami Ramadan, tidak begitu. Ada orang yang tidak makan dan tidak minum, tapi matanya dia tidak tahu. Ketika dia melihat HP sementara berpuasa Ramadan, salah jenis. Dia membuka ayat Al-Quran yang muncul telanjang. Mau dilihat haram, tidak dilihat. Komion bilang, maka saat itulah yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Kami sahih laisa lahu min siyam illa jual. Begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi yang didapatkan hanyalah lapar dan haus. Kenapa? Adab-adabnya puasa tidak dijalankan. Jadi yang dibutuhkan Rasul ini orang yang paham. Jadi memahami sesuatu itu perlu kajian dengan ilmu. Makanya beda orang yang berpuasa dengan ilmu dengan orang yang berpuasa begitu saja. Kalau yang paham ilmunya, dia tahu aturan-aturan. Saat imsak tidak boleh ada sesuatu yang masuk dalam rombongan, tidak masuk apapun yang masuk dalam rombongan. Sekarang saya lapar banget, nah saya belum merokok. Kalau saya merokok tidak sempat makan. Kalau saya makan tidak sempat merokok. Karena sudah mau imsak, terpaksa dia makan sambil merokok. Orang yang tidak paham gimana? Jadi bukan orang yang paham. Sama kalau kita sering dengar ayat yang dibaca oleh para ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Stop di situ dulu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi yang diwajibkan itu orang yang berpuasa. Maka kalau saudara tidak berpuasa, tidak apa-apa. Kenapa? Artinya kalau saudara tidak berpuasa,   puasa kategorinya bukan beriman. Kalau saudara tidak berpuasa, saudara tidak 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 beriman. Kalau saudara
dipanggil orang yang beriman. Ini harus logika ini. Jadi yang dipanggil oleh Allah yang beriman, bukan Islam secara keseluruhan. Jadi kalau saudara tidak berpuasa, silakan, berarti kalau bukan yang beriman. Oh dibilang begitu? Tentu tidak. Sama misalnya begini pemahaman. Tidak boleh membuka warung di siang hari di bulan Ramadan. Siapa bilang? Saudara sekali, jadi Rasulullah melihat cara orang-orang iman yang paham dengan keadaan ini. Anda sholatnya saja berlipat ganda, tetapi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di Ramadan ini, Allah yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan pahala. Contoh. Kemudian ini hisab depan. Minta maaf, urusan pahala ini. Beda pahalanya orang yang duduk di depan dengan belakang. Apalagi di luar. Artinya semakin dekat dengan imam semakin tinggi pahala. Bukti malam ini baris kedua dengan sampai kedua dapat aku. Contoh. Jadi semakin dekat dengan imam semakin tinggi pahalanya. Tetapi risikonya juga semakin tinggi. Kemudian ketika imam salah, ada salah rakaat, salah baca, yang luruskan siapa? Kira-kira soalnya sekarang yang luruskan imam. Ada pernah orang yang sujud lama sekali sujud, sehingga bosan sudah dapat di belakang, kenapa tidak bangkit lagi? Yang di belakang imam bangkit kepalanya sedikit, karena imam sudah tidak ada. Dia bilang, jemaah bangun, iya Pak Imam. Dicari, ditangkap dekat WC, ternyata Pak Imam lagi mencari. Pak Imam, kenapa kau tinggalkan kita orang ini? Siapa yang mampu tahan di sini? Kenapa? Saya ini, kamera sudah saya. Kita kasih bangun dulu kita, yang sengaja supaya kaum tidak lihat saya. Makanya setiap masjid ada pintu. Setiap masjid harus ada pintu dekat imam, tidak boleh tidak. Saya sudah ketemu di sini di mall. Harus sudah alhamdulillah sudah pintunya dibuka, walaupun itu tidak kurang. Itu pintu namanya pintu emergency khusus Pak Imam. Jadi itu pintu khusus Pak Imam lari. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Kalau ditutup di sana, tutup di sini, ditutup di muka. Mulai kemana Pak Imam kalau bicara? Nah, ini namanya aturan yang paham. Yang paham itu, ketika imam tidak ada, maka yang di belakang imam itu maju. Posisi Pak Imam sujud, yang sujud juga tidak usah malu. Pak Imam bilang. Itu orang tidak paham. Ini butuh pemahaman. Sama begini saudara sekalian. Dan ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sholat, orang ta'lim Quran di bulan Ramadan, orang sedekah. Tapi ketika Idul Fitri, mau mendekati Idul Fitri, sampai Idul Fitri tiba, tidak mengeluarkan zakat fitrah, berarti amalan saudara tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Kunci ibadah Ramadan tidak dilakukan. Apa itu? Mengeluarkan zakat fitrah. Capek saudara-saudara, tarawih capek. Kenapa? Kuncinya tidak dilakukan. Mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah itu? Wa mut'imul ji'an, itu salah satunya, memberikan makan kepada mereka yang lapar. Ingat saudara sekalian, salah satu sifat yang terpuji mengalahkan amalan yang lain adalah wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada mereka yang lapar. Itu senang sekali Allah. Kalau celengan masjid ini belum tentu, karena saya lihat celengan masyarakat bahasa ibu juga belum bisa ini. Itu jarang satu masyarakat. Bakalan keluarga itu dengan bangsa ini gara-gara kita. Ya. Kalau celengan itu ada yang disebut dengan amal jariah. Tadi sudah sampaikan tadi malam di rumah dosen. Apa
kita mati. Ya, rupanya tadi subuh sudah berubah. Dia bilang berandakan subuh. Terpaksa diberandakan semua pun. Kenapa? Orang membutuhkan amalan ini dan sampai besok mati. Betul tidak? Makanya masuk banyak-banyak. Tapi ada pendapat saya yang baru dalam ini antara uang 5.000 dengan uang 100. Yang pecah uang 100. Jadi uang 5.000 salah cabut masuk sini. Pulang ke rumah dia suruh beli rokok. Nah, coba belikan rokok dulu. Mana rokok? Mana uangnya Pak? Ada di kampung. Tidak ada Pak, cuma 5.000. Astagfirullah. Sudah masuk tadi ke uang 100 di sini. Coba Pak isi masuk di celengan masjid. Padahal mau masuk surga ini. Masuk surga itu mahal. Masa mau dibayar dengan uang 5.000? Sama dengan orang tua saya betul-betul orang tua saya kalau hari lebaran, almarhum sudah Pak Haji Gayari. Kalau hari lebaran itu baca-baca di rumah orang air sini kan, diminta baca-baca. Nah biasanya ditaruh di pagi 10.000 dan 20.000. Itu sampai sudah selesai dibaca di rumah langsung dihitung uang. Ada uang merah, uang 100. Begitu orang tua saya mau ambil dan ke Pak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang mau dibaca? Dia bilang tidak. Saya cuma mau tanya, Bapak tadi mau uang 100? Dia bilang ini, Bapak salah kasih tadi. Mestinya dari ini sudah masuk surga. Nah, orang yang paham ini, orang yang paham tentang ini, pastinya ikhlas. Kenapa pun yang dikeluarkan berarti itu yang menolong dia dari kemudian. Bukan yang tertinggal di rumah, fotonya, rumahnya, jabatannya. Bukan itu yang membantu dia di kemudian. Yang membantu dia apa yang dikeluarkan di jalan Allah, itu yang membantu dia. Dunia masalah akhirat, dunia ini tabungan untuk kita penting di akhirat. Berapa yang kita dapatkan di jalan Allah? Masya Allah. Ini coba kita perhatikan sama Palestina dengan Israel. Saudara-saudara kita tarawih sana berbuka puasa, apa yang dimakan kesian? Coba lihat. Tidak terisi kita punya. Begitu ada panitia membuka, mari kita membantu di sana. Asal panitianya betul. Tapi juga panitia yang besar kemana? Kalau panitia pun akan besar. Saudara kita di sana. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita salam malam. Karena sebagai tamu harus paham. Kan perlu pemahaman ini. Karena ada penceramah, asik sekali penceramah. Sudah selesai orang tua. Tidak sekolah di bukan. Begitu dia bilang, biar sekolah tetap saya ceramah. Begitu selesai ceramah dia tanya, kenapa kau tinggal di sini tidak pulang? Bagus ceramah, dia bilang jelek. Terus kenapa kau tinggal? Apa dia bilang, mic yang bapak pakai itu mic saya. Baik, jadi insya Allah mudah-mudahan jamaah ini, insya Allah masjid ini, insya Allah semua paham. Ya, artinya paham, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Banyak kebaikan-kebaikan di luar sana yang bisa kita lakukan selain sholat dengan puasa. Banyak Pak. Cari orang yang lapar, berikan mereka. Betapa senangnya dia ketika dia lapar lalu dia berikan lapar. Cari Pak, anak kos, cari di sana. Ada saja pakai gerobak-gerobak. Kalau itu gerobak saja. Kalau saudara tidak mau kasih mereka, jauh sudah dimakan mereka. Ayo lampu merah memberikan. Jadi dibaca. Jangan. Kalau saudara tidak mau beri, tidak usah dimaki-maki orang. Jangan saja. Siapa tahu dengan situ, kalau Allah turunkan hidayah sama dia, hasil pemberian kamu. Hidayah ini tidak dipilih siapa saja, bahkan makhluk yang lain pun selain manusia bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.